Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa kembali ya. Secara online kita akan bersama-sama beribadah di dalam persekutuan Taruna ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita memuji Tuhan untuk membuka ibadah online kita dari Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir. Sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hati berserahkan dalam kerendahan. Suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Baik, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena begitu besar akan anugerah Tuhan dalam sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Dan pada saat ini kami boleh dipersatukan dalam ibadah dalam persekutuan Taruna, walaupun secara online Tuhan. Biarlah rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, ketika firman Tuhan juga akan disampaikan, itu boleh tetap menjadi berkat dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tarunamu. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada minggu pagi ini, yang semuanya kami mau peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 406, Ya Tuhan bimbing aku.
Shalom, selamat pagi teman-teman sekalian. Kita jumpa lagi nih di ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 9 ayatnya yang ke-28 sampai ayat yang ke-36. Sebelumnya, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Ya Yesus, Putra Tunggal Allah, mengucap syukur tak henti-hentinya kami naikkan kepadamu ya Bapa. Atas pertolongan kasih dan setiamu, kami boleh ada bersama-sama dengan orang tua kami, orang-orang di sekitar kami, hingga sampai pada detik ini tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih juga ya Bapa untuk nafas kehidupan yang masih boleh kami rasakan dalam keadaan apapun. Ya Bapa, pada kesempatan hari ini, kami kembali kedatang ke hadirat-Mu Tuhan, mau merenungi, mau membaca, serta merenungi isi dari firman Tuhan. Engkau memberkati kami anak-anak-Mu, layakkan kami, fokuskan hati pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh mendengar, terlebih kami melakukan isi renungan yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa juga memberkati dan menyertai Kak Menda yang akan memberikan renungan atas firman-Mu pada hari ini. Berikanlah hikmat supaya Kak Menda juga bisa memberikan renungan yang dapat dimengerti untuk teman-teman terunar sekalian ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, ini kami dengan doa kami. Layakkan kami dan ampuni segala salah dan dosa kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari terunar sekalian kita membaca bacaan kita di hari Minggu ini yang terambil dari Lukas 9 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-36. Lukas 9 ayat ke-28 sampai ayat yang ke-36. Yang berbunyi demikian. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang yang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Selama pandemi ini, Kak Menda di rumah saja dan juga masih WFH. Begitupun Kak Menda yakin dengan teman-teman teruna sekalian, pasti hanya di rumah, ataupun kalau keluar juga jalan-jalan bersama keluarga atau dengan teman-teman. Sebelum masuk renungan, Kak Menda pengen banget cerita soal kehidupan Kak Menda selama WFH atau selama pandemi ini.
Jadi waktu Kamenda di rumah terbilang banyak daripada sebelumnya, sebelum pandemi ini. Kamenda jadi punya banyak waktu bercerita dengan mamanya Kamenda. Suatu ketika kami berdua sedang berjalan, kemudian beliau cerita. Beliau mengatakan begini, coba saja waktu itu Mama mau mendengarkan apa yang Oma kasih tahu ke Mama. Emang Oma kasih tahu apa, Ma? Lalu beliau bilang, waktu itu Mama sering banget mandi malam. Waktu itu Mama tidak ngeliat jam, mau jam 10 malam, mau jam 11 malam, Mama tetap mandi. Dan Mama paling suka yang namanya nyuci baju, nyuci piring, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan air. Oma selalu bilang kalau jangan suka mandi malam, jangan suka nyuci-nyuci waktu malam. Tapi Mama gak dengerin. Kata Oma, kalau keseringan mandi malam, nanti yang ada belum tua, badan-badan sudah ngerasa sering sakit. Sering nyeri tulang, sakit nyeri di punggung, sakit sana sini, pegel-pegel. Padahal sebenarnya gak ngelakuin hal yang berat. Kondisinya saat ini adalah lutut dari mamanya Kamenda sering sekali sakit. Bahkan sakitnya itu katanya luar biasa. Dan setiap kalau misalnya kita mau jalan, setelah duduk misalnya lalu kita berdiri, biasanya mamanya Kamenda harus peregangan dulu nih baru bisa berdiri karena sudah sakit. Kalau dibilang sekarang usianya memang sudah lansia, tapi kesakitan itu dirasakan sudah puluhan tahun. Berarti bisa dikatakan masih muda waktu itu tapi sudah merasakan sakit di lutut. Berarti sebenarnya apa yang dikatakan dari omanya Kamenda itu ada benarnya juga. Tapi menurut mamanya Kamenda, it's okay, gak apa-apa, itu gak masalah selama tidak merasakan sakit. Akhirnya sekarang baru merasakan sakit. Kita kembali ke renungan kita. Masih dengan hal yang sama, adalah hal untuk mendengar. Tema hari ini adalah aku mendengar. Teman-teman, kita bisa melihat dari sikap Petrus. Kita melihat bahwa Petrus yang tadinya baru terbangun dari tidurnya, kemudian dia bilang bahagia, mereka sangat berbahagia di tempat itu. Bahkan Petrus menyarankan Tuhan untuk membangun tenda. Satu untuk Musa, satu untuk Elia, dan satu untuk Tuhan. Agak aneh rumpanya, karena di ayatnya yang ke-33 Alkitab menjelaskan bahwa Petrus tidak tahu, tidak mengerti, tidak paham dengan apa yang dia katakan. Aneh ya, dia sudah berbicara duluan, tapi setelah berbicara dia juga gak ngerti apa yang dia katakan. Berarti jangan-jangan masih ngigo. Kita gak tahu kondisi seperti apa pada saat itu. Tapi menurut Kamenda, itu tidak baik. Karena apa yang kita ucapkan adalah hal yang harusnya kita sudah pahami. Tidak untuk Petrus. Dia adalah murid Tuhan yang ceplas-ceplos. Walaupun demikian, Tuhan tetap mengasihinya. Uniknya dalam bacaan kita kali ini ada dua tokoh yang sudah di sorga, yang ada di perjanjian lama, hadir kembali di perjanjian baru. Dua tokoh ini adalah Musa dan Elia. Mereka datang menemui Yesus untuk memberitahukan tentang kepergiannya, proses kepergiannya, dan kenapa dia harus pergi. Musa dan Elia mau menyampaikan. Nah, berarti bisa dikatakan Musa dan Elia ini yang sudah tidak ada
yang sudah tiada di bumi, mereka datang menghampiri Yesus. Petrus baru bangun tidur, tiba-tiba Petrus menyampaikan kalau mereka bahagia dan mau untuk mendirikan tenda. Kemudian kita lihat lagi, setelah Petrus mengatakan demikian, Tuhan tidak merespon, Yesus tidak merespon sama sekali omongan Petrus. Direspon sama siapa? Oleh Bapa. Melalui apa? Melalui awan yang menutupi. Mereka masuk ke dalam awan itu dan perhatikan, mereka takut, mereka ketakutan. Aneh ya, padahal tadinya si Petrus bilang kalau misalnya Petrus bahagia di situ. Tiba-tiba mereka menjadi ketakutan hanya karena ada awan itu. Lalu setelah itu ada suara yang menjelaskan bahwa inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Bapa pengen supaya Petrus dan kita semua mau mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Mau mendengarkan hal-hal baik yang disampaikan Tuhan untuk kita anak-anaknya. Hal mendengar. Tentang mendengar ini rasanya untuk usia-usia remaja agak sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena masa-masa remaja adalah masa-masa yang paling menyenangkan untuk eksplor dunia luar. Untuk mencari jati diri, siapa kita sebenarnya, dan mau jadi seperti apa kita. Dan sulit sekali untuk bisa mendengarkan orang lain untuk menjadikan kita pribadi atau sosok yang lebih baik lagi. Karena menurut kita buat usia-usia remaja, kita menganggap kalau kita ini sudah cukup besar, cukup dewasa untuk mengambil keputusan. Padahal sebenarnya kita masih butuh tuntunan. Nah, apa aja yang harus kita dengarkan dong, Kak? Sedangkan menurut kita ini udah baik, lalu kita mesti dengerin apa lagi? Yang pertama, kita mendengar nasihat orang tua. Yang kedua, mendengarkan hal-hal yang baik. Dan yang ketiga adalah peka dengan suara Tuhan untuk mengetahui apa yang Tuhan inginkan untuk kehidupan kita. Lalu gimana caranya kita bedain mana nasihat yang baik atau tidak? Sedangkan bagi kita, nasihat itu pasti baik. Kamenda selalu menanamin hal ini di dalam diri Kamenda, supaya Kamenda tidak salah langkah. Gimana caranya Kamenda menyaring nasihat-nasihat yang Kamenda terima, baik itu dari media sosial, dari teman-teman Kamenda, bahkan dari orang tua Kamenda sekalipun. Kamenda harus bisa untuk menyaring nasihat-nasihat itu dengan baik. Supaya apa? Supaya Kamenda pun bisa terbentuk menjadi sosok pribadi yang lebih baik lagi. Nah, nasihat-nasihat seperti apa nih yang biasanya Kamenda dengarkan? Yang pertama, yang menurut Kamenda baik. Yang pertama, nasihat yang bertujuannya memang untuk menjadi baik. Tujuannya untuk kita menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Yang kedua, nasihat yang memang berdampak baik, bukan hanya ke kita aja, tapi juga untuk orang sekitar. Semua orang yang di sekitar kita. Yang ketiga, nasihat yang dapat meningkatkan kualitas hidup kita jadi anak-anak Tuhan yang baik, yang meneladani kasih Tuhan. Yang pertama bertujuan baik, nasihat yang pasti bertujuan baik. Yang kedua berdampak, bukan hanya diri kita, tapi lingkungan kita juga. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup. Menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih bijaksana, menjadi orang yang lebih bisa mengatur emosi dan lain sebagainya. Yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Lalu gimana Kak caranya kita untuk mendengarkan suara Tuhan? Sedangkan kadang kita berdoa aja itu gak cukup.
kita juga harus mencari tahu dong apa yang Tuhan inginkan. Bukan cuman berdoa lalu kita merasa Tuhan akan memberikan apa yang kita doakan, apa yang kita gumuli. Tidak. Tuhan juga mau untuk kita berusaha. Usahanya apa? Kita mencari tahu apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu gimana Kak caranya kita untuk mendengarkan suara Tuhan? Nasihat-nasihat Tuhan yang baik itu. Yang pertama, menurut Kamenda, suara Tuhan itu bisa lewat apa aja? Iya nggak? Mendengar suara Tuhan itu bisa lewat media apa saja dan dalam kondisi apa saja. Kondisi yang bahkan tidak bisa kita perkirakan, yang tidak bisa kita gambarkan sendiri. Akhirnya, kadang kita juga jadi gegabah. Kita tidak tahu dan tidak mau tahu. Padahal sebenarnya Tuhan udah kasih tahu kita nih. Medianya apa aja? Bisa dari HP, bisa dari media sosial, dan lain sebagainya. Orang tua, sahabat, teman-teman, atau bahkan teman dekat sekalipun, juga orang-orang yang bahkan tidak kita kenal, bisa menjadi penerus dari nasihat Tuhan yang ingin disampaikan untuk kita. Tuhan memberikan orang-orang di sekitar kita ini untuk kita belajar dan mendengarkan nasihat dari mereka. Tentunya dengan disaring dengan yang 3 tadi ya. Nasihat itu pasti bertujuan baik dan pasti berdampak baik. Dan yang ketiga untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Contohnya, saat kemarin kita live IG, waktu ulang tahunnya PT, kami mendapatkan nasihat yang baik dari Kamisa. Kamisa mengatakan bahwa orang-orang yang kuat, ada orang-orang yang mampu bertahan, orang-orang yang kuat adalah orang-orang yang dapat beradaptasi dengan lingkungan, dengan kondisi yang terus berubah, yang dapat beradaptasi. Berarti mau tidak mau, Kamenda juga harus terus dong meningkatkan kualitas diri Kamenda. Dan jadi seperti demikian, Kamenda harus mengikuti perkembangan zaman. Bukan berarti Kamenda harus ikuti perkembangan zaman yang tidak baik, tapi gimana caranya Kamenda untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Caranya dengan mendengar nasihat, dengan mendapatkan quotes sekalipun, itu bisa menjadikan hal-hal yang baik untuk Kamenda renungi dalam kehidupan Kamenda. Begitupun dengan adik-adik teruna sekalian, Kamenda yakin banyak sekali teman-teman teruna yang memiliki teman-teman, sahabat-sahabat yang memiliki pergumulan yang sama. Entah itu banyak tugas, entah itu ada dalam keluarga yang tidak baik-baik saja, atau bahkan teman-teman memiliki pergumulan yang berat, tekanan batin, dan lain sebagainya. Tapi, semua itu Kamenda yakin teman-teman semua pasti bisa melewatinya dengan mau mendengarkan apa yang menjadi nasihat dan bisa lewat apa saja. Bahkan kondisi terburuk sekalipun bisa menjadi nasihat yang baik untuk dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Kondisi yang buruk bisa menjadi pengalaman yang baik. Bahkan kita bisa menarik nasihat sendiri. Diri kita sendiri bisa menasihati kita untuk menjadi orang yang lebih baik melalui kondisi yang terburuk sekalipun. Jadi, teman-teman bisa dong ngebayangin betapa fleksibelnya Tuhan Yesus dalam memberikan nasihat yang baik buat teman-teman semua. Sekarang pertanyaannya, apakah teman-teman mau untuk membuka mata, membuka telinga, membuka hati, membuka pikiran untuk mau mendengarkan suara Tuhan, untuk mau mendengarkan nasihat-nasihat yang baik? Tentunya untuk meningkatkan kualitas hidup, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, taat akan perintahnya,
dan menjadi cerminan kasih Kristus, untuk mau meneladani karakter Kristus yang penuh kasih. Semuanya kembali ke diri teman-teman teruna semua. Kita semua pasti butuh Roh Kudus untuk dapat menuntun kita menjadi anak-anak yang peka dan mau mendengar. Sulit sekali untuk melawan ego kita untuk tidak mau mendengar. Tapi Kamenda yakin setiap orang yang mau berubah menjadi orang yang baik, setiap orang yang mau melangkahkan kakinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dia akan dikuatkan melalui Roh Kudus. Roh Kudus akan selalu menaungi kita semua dan menguatkan kita supaya kita mau berproses menjadi orang-orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Memiliki rasa peka sulit rasanya, apalagi waktu kita masih muda. Kita masih bebas kemana-kemana. Tapi ingat, kepekaan itu akan hadir saat kita mengundang Roh Kudus hadir juga dalam kehidupan kita, dan kita membuka hati, pikiran, telinga, mata, seluruhnya untuk mau Roh Kudus bekerja sepenuhnya dalam kehidupan kita. Jadi, teman-teman teruna, mari teman-teman lebih banyak mendengar, lebih panjang mendengar, dan lambat untuk berbicara. Dengan kita panjang untuk mendengar, kita dapat mengerti banyak hal yang tidak kita mengerti. Kita dapat mengetahui banyak hal yang bahkan kita tidak tahu sebelumnya. Akhirnya kita menjadi tahu. Kita berbicara seperlunya yang baik di hadapan Tuhan. Bukan untuk mencelatuh, bukan untuk mencemooh, bukan untuk memaki, tapi kita pakai mulut kita untuk menyebarkan kasih dan meneladani kasih Kristus dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita undang Roh Kudus untuk terus berkarya dalam kehidupan kita, supaya teruna-teruna sekalian bisa menjadi remaja yang peka untuk mendengarkan setiap nasihat yang Tuhan berikan, mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan menjadikan teman-teman semua teruna yang memiliki kualitas hidup yang baik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa untuk mengaminkan pembacaan Alkitab dan juga renungan yang telah kita dengarkan. Mari kita berdoa. Puji Tuhan, Engkau telah menyertai kami, Engkau telah ada bersama-sama dengan kami dari kami membaca Alkitab sampai pada setelah selesai membaca dan merenungkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami boleh menjadi pribadi, anak-anak, remaja yang mau meneladani Yesus, untuk tetap mendengar, panjang mendengar, dan lambat untuk berbicara. Kami mau mendengarkan nasihat-nasihat, bahkan kami mau peka atas nasihat-nasihat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu bisa bertumbuh menjadi remaja yang peka, menjadi remaja yang meneladani Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami dengan doa kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, setelah kita baca firman Tuhan dan juga kita merenunginya, Kamenda pengen tahu nih. Kamenda kangen banget bikin aktivitas. Jadi Kamenda pengen untuk mengetahui sejauh mana teman-teman teruna bisa mengerti tentang, bisa merenungi tentang renungan hari ini. Jadi Kamenda pengen untuk teman-teman satu hari ini, hari Minggu, teman-teman atau hari Minggu teman-teman menanyakan, tapi malam ya, setelah hari sudah malam mau tidur, teman-teman tanya untuk orang-orang di sekitar teman-teman, terutama keluarga, lalu entah itu ke mama, papa, terserah, atau
dengan sahabat yang paling karib, yang paling mengenal teman-teman. Teman-teman tanya, apa sifat sikap keburukan dari teman-teman yang harus diubah? Dan gimana cara mengubahnya? Kalau sudah tahu apa, gimana cara mengubahnya? Kalau sudah tahu, teman-teman bikin video, teman-teman share ke Kamenda apa keburukan dan apa yang harus diubah. Dan harus mendengar nasihat. Dengan teman-teman tahu apa yang gimana harus mengubah, berarti teman-teman sudah mendengarkan nasihat yang baik. Oke? Dan teman-teman mengirimkan video itu di grup Teruna GPIB Jaya Nugra. Kamenda tunggu dan see you. Baik, saat ini kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 302, Kubri Persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Nah, kita akan membawa persembahan kita sekaligus bersama kita untuk berdoa syafaat, ya. Mungkin adik-adik ada yang punya pergumulan, ayo kita bawa bersama-sama dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu dalam rangkaian doa ini Tuhan. Kami mau menyerahkan persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah Tuhan, seberapa banyak yang kami kumpulkan, biarlah Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi untuk pekerjaan dan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di GBIB Cahaya Anugerah. Ya Tuhan, kiranya persembahan kami itu boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa, di dalam rangkaian doa kami pada saat ini, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta ini Tuhan, di mana negara kami masih juga diselimuti oleh ketakutan karena adanya virus corona yang tiada pernah berhenti. Tuhan, kalaupun ini menjadi sebuah rencana Tuhan, agar banyak orang kembali dan berbalik bertobat kepadamu, biarlah Tuhan jadilah semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu. Tapi kami sebagai jemaat-Mu, kami sebagai bagian dari bangsa ini Tuhan, kami rindu, kami memohon kepada Tuhan agar virus corona ini cepat berlalu. Ya Bapa di sorga, berkati pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi dengan seluruh kabinet yang bekerja.
seluruh para menteri hingga aparat pemerintah yang terendah di tingkat RT dan RW. Bapa di sorga, biarlah apa yang menjadi kebijakan pemerintahan kami, biarlah itu juga menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat gereja-gerejamu, biarlah kami senantiasa boleh bersehati, sefikir, bergandengan tangan, tidak terbagi, terbatasi oleh denominasi dan golongan. Biarlah kami Tuhan saling mendukung, saling mendoakan. Bapa di sorga, berkati juga bagi orang-orang yang sakit, ada yang dalam kelemahan, bahkan apa yang akibat daripada virus corona. Tuhan, Engkau senantiasa memberi kekuatan. Tuhan angkat, Tuhan sembuhkan, terlebih umatmu, terlebih jemaatmu, terlebih anak-anak Tuhan yang percaya dan berserah hanya kepadamu. Tuhan, berikanlah kekuatan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa bagi adik-adik teruna, seluruh yang ambil bagian dalam persekutuan online ini. Tuhan berkati mereka, adik-adik teruna ini dalam segala usaha, dalam studi, dalam sekolahnya, apa yang menjadi cita-citanya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memuji Tuhan lagi. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Telah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segala lepas, remuk dan segala lepas. Jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Sebab jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah,